Ada orang yang di luar sana dipuji sebagai sosok yang sangat baik. Orangnya ramah, peduli, selalu siap membantu siapa saja. Orang-orang menyukainya, kagum padanya, menganggapnya inspirasi. Tapi hanya sedikit yang tahu bahwa kebaikannya itu seringkali dibayar oleh orang lain di belakang layar. Orang yang paling dekat dengannya, pasangannya, anaknya, saudaranya, bahkan rekan kerjanya, seringkali yang paling lelah. Karena kebaikan yang dia tunjukkan keluar, dibangun di atas pengorbanan orang yang diam. Orang yang tak pernah benar-benar ditanya, "Kamu sanggup nggak?" Orang yang tak pernah benar-benar didengar, "Kamu mau?" Dan begitulah kebaikan bisa berubah menjadi topeng. Satu wajah di depan umum, wajah lainnya disimpan untuk mereka yang tak bisa kabur. Kita hidup di zaman citra, zaman di mana terlihat baik bisa lebih penting daripada benar-benar menjadi baik. Ada seorang suami yang dikenal sebagai sosok dermawan di lingkungannya. Dia sering membantu orang yang sedang kesulitan, mengajak temannya menginap di rumah tanpa berpikir dua kali, menjamu mereka dengan makanan enak, pelayanan hangat, dan keramahan rumah tangganya. Orang-orang berkata, "Wah, suami idaman. Baik sekali, suka menolong." Tapi tak ada yang tahu. Saat dia menawarkan rumahnya, dia tidak bertanya dulu pada istrinya yang sedang lelah setelah seharian bekerja. Si suami tidak memasak, tidak bersih-bersih, tidak menyiapkan apapun. Dia hanya bilang, "Bu, nanti tolong masakin yang enak ya. Teman-teman mau nginap." Padahal si istri sedang sakit kepala dan kurang enak badan, dan besok dia juga harus bekerja pagi-pagi. Dan ketika dia mengeluh, suaminya berkata, "Cuman bantu teman kok, masa segitu aja keberatan?" Tidak ada yang tahu bahwa setiap pujian yang didapat suaminya seringkali dibayar dengan air mata dalam diam. Di tempat kerja, hal yang sama terjadi. Ada seorang kepala kantor yang selalu terlihat ramah dan murah hati. Kalau ada tamu datang, dia cepat-cepat menyodorkan minuman, snack, bahkan oleh-oleh. Semua orang berkata, "Bapak itu memang baik banget, ya. Tahu cara menyambut orang dan perhatian banget." Tapi tak ada yang tahu, snack yang dia ambil itu milik siapa. Uang yang dia gunakan beli camilan itu bukan dari kantornya sendiri, melainkan dari uang patungan, atau bahkan milik staf yang kebetulan sedang istirahat keluar. Dan ketika ditagih, dia berkata, "Nanti aku ganti ya. Tapi ini penting, demi nama baik kantor." Hari demi hari, tak pernah diganti. Kebaikannya terus dipuji, sementara orang-orang di bawahnya diam-diam menahan dongkol. Karena mereka harus menutupi, harus mengganti, harus diam. Semua orang melihatnya sebagai pemimpin yang hangat. Tapi stafnya tahu, siapa yang sebenarnya paling lelah. Yang ngeselin bukan karena disuruh bantu, tapi karena merasa tidak dianggap penting, tidak diminta izin dulu, tidak melihat kondisi apakah sanggup atau tidak. Orang-orang seperti ini tidak sadar, kebaikan yang mereka bangun itu membebani orang lain yang tak pernah diberi pilihan. Ketika pasangan mengeluh, mereka merasa diserang. Ketika anaknya merasa terbebani, mereka bilang, "Kamu nggak tahu diri, Bapak ini baik ke semua orang." Padahal, kebaikan yang tidak ditanyakan kesanggupannya, kebaikan yang tidak disepakati bersama, bukan lagi kebaikan, itu tekanan, itu dominasi, itu bentuk lain dari pemanfaatan, dan luka itu tidak selalu keluar dalam bentuk teriakan, kadang hanya lewat keheningan, lewat jarak yang semakin jauh, lewat tatapan kosong seseorang yang terlalu sering dipaksa mengerti. Kebaikan seharusnya membawa kelegaan, bukan kelelahan. Kebaikan seharusnya bisa dibagi, bukan dibebankan sepihak. Apa artinya terlihat baik di mata orang lain, kalau di mata pasanganmu, kamu menyakitkan? Apa artinya jadi andalan di luar sana, kalau orang yang paling mencintaimu justru merasa diperas setiap hari? Kadang, orang yang paling terlihat baik adalah yang paling banyak menyakiti. Karena mereka tak pernah mau melihat dari sisi orang yang mereka bebani. Untuk kamu,
yang selalu ada di balik layar pencitraan orang lain, yang harus senyum saat kamu sebenarnya ingin beristirahat, yang harus memasak jam 10 malam karena ada tamu mendadak, yang harus kehilangan makananmu sendiri karena dibagi ke tamu kantor, yang harus mengalah, menahan, dan pura-pura baik-baik saja agar orang lain tak kecewa. Kamu bukan lemah, kamu bukan drama, kamu manusia yang juga berhak dimengerti. Kebaikan tidak seharusnya kamu tanggung sendiri, apalagi kalau itu bukan niatmu, tapi hanya demi menyelamatkan citra orang lain. Dan untuk kamu yang mungkin merasa sedang jadi orang baik, yang merasa berjiwa besar, murah hati, dan penuh empati, tanya sekali lagi, apakah kebaikanmu itu tulus? Atau kamu sedang memakai tenaga orang lain? Apakah kamu sudah memastikan bahwa orang yang kamu libatkan itu siap? Atau kamu hanya merasa, pasti dia ngerti. Jangan jadikan cinta orang lain sebagai alasan untuk memanfaatkannya. Jangan pakai kesabaran pasanganmu untuk membenarkan kelalaianmu. Orang-orang yang terlihat kuat, yang jarang mengeluh, itu bukan berarti mereka tidak merasa lelah, tapi karena mereka sudah terlalu sering tidak didengarkan. Dan kalau kamu terus-terusan mengabaikan itu, percayalah, pada akhirnya mereka akan memilih menjauh, bukan karena berhenti mencintaimu, tapi karena mereka mulai mencintai diri mereka sendiri. Kebaikan itu indah, tapi hanya kalau dilakukan dengan kesadaran dan kejujuran. Jangan sampai kamu menjadi orang yang disanjung banyak orang, tapi ditangisi oleh keluargamu sendiri. Jangan sampai kamu dikenal baik oleh dunia, tapi menjadi beban bagi orang yang paling mencintaimu. Belajarlah berkata, aku bantu, tapi aku juga akan tanya dulu, apakah orang di rumahku sanggup? Karena cinta bukan tentang pencitraan, tapi tentang tanggung jawab. Dan yang paling mencintaimu tidak seharusnya jadi korban dari niat baikmu. Dan semoga setelah nonton ini, kita semua belajar bahwa jadi baik itu penting, tapi jangan sampai ada yang harus hancur diam-diam hanya karena kamu ingin terlihat sempurna.